Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-temanku semuanya, terutama yang sudah mengalami telat bayar, tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar di pinjol-pinjol legal. Cara-cara pola-pola pikir yang menyesatkan itu tidak aman teman-temanku, terutama Anda yang mengalami telat bayar seperti di Akulaku. Mungkin perkiraan Anda karena Akulaku ini adalah pinjol yang besar, pinjol raksasa, otomatis mereka akan melakukan tindakan-tindakan di luar dugaan dari Anda sendiri. Habis itu seperti di Kredivo juga seperti itu ya, seperti di Shopee dan pinjol lainnya. Pasti teman-teman menyangka apakah saya benaran akan dipenjara, apakah saya benaran aset saya akan disita, apakah saya akan diproses ke jalur hukum perdata dan segala macam. Padahal teman-teman semuanya, pola pikir yang menyesatkan seperti ini nggak aman sama sekali teman-teman. Karena gini loh, banyak yang saya perhatikan, mungkin teman-teman terjebak di dunia hutang, itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa ya teman-teman semuanya. Apalagi itikat baik Anda semuanya, pasti Anda ingin menyelesaikan dong. Apapun hutangnya, apapun problemnya, Anda pasti di dalam hati Anda, saya pengen menyelesaikan. Saya pengen berupaya gimana hutang ini bisa selesai dan hutang ini bisa beres semuanya. Tapi apalah daya teman-teman, keadaan berkata lain. Saya selalu sampaikan di setiap kali saya live, saya selalu sampaikan sama teman-teman semuanya, tolong dibedakan antara tidak mampu bayar dengan tidak mau bayar. Ini berbeda teman-teman. Kalau konsepnya tidak mampu bayar, apapun alasannya teman-temanku, apapun usaha yang Anda lakukan, kalau menyatakan sudah tidak mampu bayar, udah pasti itu bermasalah dengan duit Anda. Duit Anda sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan pembayaran di aplikasi itu. Ini berbeda dengan tidak mau bayar. Saya selalu sampaikan seperti itu. Tapi pola pikir Anda yang selalu mengarahkan Anda kepada hal-hal yang tidak sepantasnya Anda pikirkan, ini luar biasa. Ya, kayak Anda di penjara gitu loh. Saya berulang kali menyampaikan teman-teman semuanya, tidak ada orang yang dipenjara karena dia tidak mampu bayar hutang. Ya, ini bukan berarti mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar hutang, tidak. Kan seperti yang saya bilangin tadi, ini kita tidak mampu loh. Tidak sanggup. Makanya sesuai dengan Undang-Undang HAM. Ya, tidak ada seseorang pun yang bisa dihukum kurungan penjara karena ketidakmampuan dalam membayar hutang. Apakah orang ini bisa dipenjara karena tidak bayar hutang? Bisa juga, gitu loh. Bisanya karena apa? Karena Anda memenuhi unsur tersebut. Ya, contoh pemalsuan data, pemalsuan dokumen-dokumen, itu beda hal tentu. Sementara hari ini kita ini tidak mampu, tapi cara berpikir Anda selalu menyesatkan gitu. Tidak berada di jalan lurus. Ada yang paling sesat lagi begini, Bang, saya sudah galbay selama 1 tahun atau 2 tahun. Kira-kira masih dikunjungi DC nggak ya? Kira-kira saya masih aman nggak ya? Ini cara berpikir apa ini teman-teman gitu loh. Harusnya kan 1 tahun 2 tahun Anda galbay, itu kalau Anda menabung 20.000 perak per hari, itu sudah berapa banyak tabungan Anda kira-kira. Harusnya yang Anda pertanyakan itu bukan soal aman tidak amannya lagi. Yang Anda tanyakan, Bang, kira-kira negosiasi pokok masih bisa nggak ini ya? Kan ini sudah berlangsung selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Gitu loh. Bukan malah mencari aman lagi. Dan pola pikir seperti inilah yang seringkali menghancurkan orang-orang. Pinjolnya tidak seberapa, galbaynya tidak seberapa, tapi cara berpikir yang menyusahkan, ini yang menjadi luar biasa gitu loh. Yang pada akhirnya Anda akan ditumbangkan. Yang pada akhirnya Anda akan diantarkan pada suatu hal yang tidak sepatutnya atau tidak sepantasnya. Ini yang perlu teman-teman koreksi ulang. Yang perlu teman-teman tegaskan. Berdamailah dengan pemikiran. Fakta tidak seburuk yang dibayangkan. Saya selalu sampaikan, kalau memang ketakutan ini terlalu berlebihan dalam diri Anda, kenali sumber ketakutan itu apa gitu loh. Penyebab dari ketakutan ini apa? Itu yang harus dikenali. Sumbernya dari mana? Misalnya Anda mendengar ocehan deplektor melalui telepon, bahwasanya kalau kita tidak melakukan pembayaran, dia akan memperluas penagihan. Dalam arti memperluas penagihan, mungkin saudara kita akan dihubungi, orang tua kita akan dihubungi, teman-teman kita akan dihubungi. Perlu nggak kita jujur dalam situasi ini? Ya, rasa saya ini penting. Makanya jujur dan terbukalah sama orang tua, sama saudara, siapapun itu gitu loh. Kita jujur ini bukan berarti kita meminta tolong kepada mereka untuk bayar, tidak, tapi lebih mengurangi beban dalam pemikiran kita. Ya, karena yang saya pikirkan, yang saya lihat juga dari teman-teman semuanya, bukan masalah pinjolnya yang berat, tapi cara berpikirnya yang sesat. Ini loh. Itu aja sih. Kalau resiko galbay pinjol, teman-teman sama-sama tahu. Resikonya sesuai dengan POJK nomor 11 tahun 2024, bahwasannya nama kita masuk ke SLIK. Kedepannya kita tidak bisa berhutang lagi. Atau yang sering Anda kenal itu BI checking, blacklist, dan segala macam.
Ya, kedepannya kita tidak bisa berhutang lagi. Apakah kita tidak bisa berhutang ini suatu hal yang menakutkan? Ya tentu tidak kalau kita berpikir secara normal. Ya, dan ini sebenarnya bukan resiko gitu loh. Kalau resikonya hanya slik, itu bukan resiko. Itu lebih memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya hutang tidak selalu menyelamatkan diri kita. Justru hutang ini ibarat dua mata pisau gitu loh. Bisa mencelakai diri kita dan bisa mengatasi masalah kita. Hari ini yang terjadi adalah hutang mencelakai diri kita. Harusnya bersyukur dong teman-teman yang namanya masuk slik, namanya masuk BI checking. Harusnya teman-teman semuanya bersyukur. Kedepannya Anda tidak perlu berhutang lagi. Kedepannya Anda bisa bebas dari dunia riba. Kedepannya Anda pokoknya Anda tidak perlu dikejar lagi oleh tagihan gitu loh. Cuman cara berpikir dan pola pikir ini loh teman-teman semuanya. Ini mau sampai kapan cara-cara seperti ini dibiarkan gitu loh. Mau sampai kapan teman-temanku. Terkadang gini loh, ada orang yang bertanya sama saya, "Bang, saya tidak mampu lagi nih bayar nih di pinjol A." Ya, kira-kira aman nggak? Habis itu kan saya jawab tuh. Selalu saya jawab, setiap live kan selalu saya jawab. Sekarang saya tanya, kamu menyatakan tidak mampu nih bayar di pinjol A. Oke. Habis itu kamu bilangin aman atau tidak? Kalau saya bilangin ini nggak aman, apakah duitmu ada? Yang dia jawab, iya duit saya nggak ada bang. Terus apa pentingnya kita bertanya aman atau tidak ini? Apa pentingnya? Ini perkara tidak mampu loh, bukan tidak mau. Ini yang harus ditanda kutip teman-teman semuanya. Nggak bisa ini dibiarkan terus-menerus seperti ini. Yang ada hidup Anda makin hancur. Yang ada Anda makin ditumbahi. Ekonomi sudah sulit loh. Ya, yang jelas galbay dimanapun aman. Yang tidak aman itu pola pikir kita. Yang tidak aman itu cara kita berpikir. Yang tidak aman itu apa yang kita pikirkan. Itu yang tidak aman gitu loh. Coba pikirkan hal-hal yang positif. Coba pikirkan hal-hal yang baik. Pasti semuanya aman-aman aja. Kenapa harus pemikiran buruk? Kenapa kita harus berpikir itu hal-hal yang buruk yang mencelakai diri kita? Kenapa harus seperti itu? Apakah nggak ada titik ternyaman lagi yang layak untuk kita pikirkan supaya kita terbebas nih dari belenggu-belenggu pola pikir yang menyesatkan? Apa kita nggak pengen dengan hal-hal yang seperti itu? Ya, ini buat teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, di pinjol manapun Anda telat bayar, saya rasa cara berpikir Anda itu wajib dirubah. Ya, satu-satunya masalah yang timbul itu karena pola pikir Anda yang sesat. Mau pinjol manapun, mau Anda jelasin, bang nih pinjolnya bang si cash ini bang ini pinjolnya Julo nih bang, ini pinjolnya Krediwan bang dan segala, iya terserah. Mau pinjol apapun gitu loh, selagi pola pikirmu seperti ini, hanya memikirkan hal yang menakuti dirimu, sampai kapanpun kamu akan dihantui dengan ketakutan. Sampai kapanpun kamu akan tersiksa gitu loh. Itu yang terjadi. Makanya dari teman-teman semua itu, kalau bisa pikirkanlah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, yang membangun semangatmu buat ke depan. Perbaikilah hidupmu gitu. Biarkan namamu masuk BI checking. Kalau bisa, uang yang mengejarmu, jangan kamu lagi yang mengejar uang. Dan bagaimana caranya? Berusaha, bekerja, belajar dari kesalahan yang ada. Saya yakin teman-teman semuanya layak untuk sukses, layak untuk bahagia. Tinggal sekarang mau atau tidak Anda berusaha. Itu aja lagi teman-temanku. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa membantu, terutama teman-temanku yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar. Gak usah terlalu dipikirkan soal resikonya. Yang penting PR-nya bagaimana Anda memperbaiki pola pikir Anda, biar Anda bisa terselamatkan. Karena cara berpikir Anda yang sesat gitu loh. Ya, bukan soal galbainya. Kalau galbay kita sama-sama sudah paham. Keadaan tidak memungkinkan lagi. Mau dipaksain seperti apapun, keadaan sudah tidak bisa. Nggak bisa lagi gitu loh. Keadaan sudah menyerah. Mau tak mau, teman-teman harus berpikir buat kedepannya bagaimana cara memperbaiki hidup. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Habis puluhan juta, bahkan hutang makin bertambah, dari 2 menjadi 3, dari 3 menjadi 4, 4 menjadi 5, begitu seterusnya. Hanya semata disampaikan oleh debt collector bahwasannya akan dilakukan skip tracing, akan dilakukan pelacakan lokasi. Ini harus berapa kali sih ini diulang-ulang teman-teman semuanya gitu. Saya tahu ya. Mungkin Anda yang bertanya sama saya per hari ini, mungkin Anda yang belum menonton koleksi video saya atau
orang-orang baru yang baru bertemu dengan channel ini gitu. Tapi bukan seperti ini konsepnya, teman-teman. Kalau hanya gertakan soal pelacakan lokasi, soal dilakukan skip tracing, soal akan pengiriman DC lapangan ke rumah berdasarkan map lokasi dan segala macam, itu bahasa yang sudah lumrah, yang selalu dipakai oleh debt collector secara terus-menerus. Karena kebiasaan dari kita, kalau sudah mendengar lokasi, kita selalu membayangkan kehadiran debt collector di depan rumah. Ini pemikiran kita sudah tersugesti sejak awal gitu. Karena kebiasaan manusia kalau salah itu pasti takut. Dan ketakutan Anda inilah yang dimanfaatkan secara terus-menerus oleh pinjol untuk Anda didorong selalu gali lubang, tutup lubang. Harusnya teman-teman di posisi ini sadar, teman-teman semuanya. Pelacakan lokasi ini hanyalah peribahasa yang dipakai oleh DC pinjol. Ya, karena kebiasaan kita tadi, karena kita kalau sudah membayangkan lokasi, kita takut nih nanti tahu orang tua gimana, nanti tahu tetangga gimana, kan konsep malu ini kan luar biasa juga gitu. Dan mereka berpegang pada harga diri ini. Ya, lagian coba teman-teman dalam keadaan tenang ya. Seperti sekarang Anda nonton saya mungkin dalam keadaan tenang. Lokasi apa sih yang mau dilacak? Anda kan berada di alamat KTP Anda hari ini. Kalaupun Anda tidak berada di alamat KTP, Anda kan sudah mengisi di mana keberadaan domisili Anda. Kalau debt collectornya pintar, bahasa ini gak perlu dia pakai. Dan begitu juga dengan teman-teman. Kalau teman-teman berpikir secara logika, mereka menyampaikan akan melakukan pelacakan lokasi, mungkin teman-teman hanya bisa tertawa gitu loh. Karena nggak nyambung, lokasi mana yang mau dilacak. Tuh kita bukan kabur, kita bukan menghilang, kita ini bukan buronan Interpol, kita bukan mau lari ke luar negeri dan segala macam. Tidak. Ya nggak sih? Menandakan kita itu sejak awal konsisten, sejak awal ada tanggung jawab, kita memberikan data yang benar-benar akurat. Data yang benar-benar sesuai dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Kabur apa lagi teman-teman semuanya, pelacakan lokasi apa lagi, ditambah tadi itu saya memang tidak pajang teman-teman chatnya sudah lumrah aja. Kami akan melakukan pelacakan lokasi. Apabila kami temukan ada pemalsuan data, kami akan proses Anda ke tindak pidana. Kalau ditemukan, dan teman-teman takut, ngapain harus takut, kan kita tidak memalsukan data. Ya nggak sih? Itu cuman bahasa yang mereka gunakan. Lihat di poin bawah. Anda kalau mau tahu debt collector, sepanjang apapun kalimatnya, lihat di poin bawah. Selesaikan sebelum jam sekian. Bayar sekarang juga ke aplikasi. Gitu loh. Pasti tersemat bahasa-bahasa seperti itu. Itu menandakan ketidakmampuan mereka, ketidaksanggupan mereka menjangkau Anda sampai ke daerah. Ya. Ini ya teman-teman semuanya. Dan satu hal lagi juga, itu ada juga pertanyaan yang muncul masuk kepada saya juga tadi itu. Bang, nominal hutang seberapa sih yang akan dikunjungi debt collector gitu. Ini oke lah teman-teman semuanya. Padahal saya paling malas nih menjawab hal-hal yang seperti ini gitu loh. Tapi kalau memang ini dirasa penting banget buat teman-teman, boleh Anda simak. Nominal hutang berapa sih yang akan dikunjungi oleh debt collector itu? Kalau soal nominal itu nggak terlalu penting teman-teman semuanya, nggak terlalu penting bagi mereka gitu loh. Karena apa pentingnya bagi debt collector itu nominal Anda? Mau nominal Anda 10 juta, mau 20 juta, 100 juta, ini nggak penting gitu loh. Mereka ini bekerja bukan sesuai nominal, mereka ini bekerja sesuai perintah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mereka bekerja sesuai dengan wilayah kaperan. Mereka ada di mana gitu loh. Kaperan mereka ada di mana? Mereka bekerja berdasarkan itu. Yang nomor 3 adalah nasabah yang akan dikunjungi itu adalah nasabah yang selalu menunjukkan sisi kelemahan. Sisi kelemahan ini teman-teman semuanya, contoh. Anda dikirimkan chat seperti ini langsung takut. Anda disampaikan kata-kata yang begini langsung takut. Ya kemungkinan besar Anda akan menjadi prioritas mereka untuk dikunjungi juga. Bukan soal nominal. Mau nominal Anda ratusan juta, kalau mereka tidak ada di wilayah kaperan itu, ya mereka tidak berkunjung. Mau nominal Anda ratusan juta, kalau mereka tidak diperintahkan oleh perusahaan mereka, mereka tidak akan datang. Ya, ini harus teman-teman pahami. Bukan berarti, Bang, saya tinggal di wilayah Jabotabek, Bang. Kira-kira dikunjung nggak? Hutang saya cuma 1 juta loh.
Hutang saya cuma 500.000 loh. Bukan itu konsepnya gitu. Makanya saya selalu menyampaikan teman-teman semuanya. Kalau kita berpikir soal kunjungan debt collector ini setiap hari, kita akan capek sendiri teman-teman. Lelah sendiri karena kita tidak akan menemukan jawaban secara spesifik. Ya, tidak akan kita temukan jawabannya secara spesifik. Di mana kita mau menemukan jawaban ini? Toh pada dasarnya ini masalah internal antara pelaku usaha jasa keuangan dengan FC yang menjalin kerjasama. Mereka tidak akan bocorkan kok. Wah, kami akan turun jam sekian, kami akan turun tanggal sekian, kami akan turun minggu sekian. Mereka nggak akan bocorkan karena mereka tahu triknya gitu loh. Orang kalau sudah berhutang pasti ketakutan. Kalau mereka mengasih pemberitahuan sejak awal mereka mau berkunjung, orang pasti kabur. Ya, jadi teman-teman sudahilah, sudah nggak usah lah terlalu memberatkan pemikiran kita gitu loh dengan lacak lokasi, proses jalur hukum, hutang sekian dikunjungi, hutang sekian nggak dikunjungi. Ini kan lelah sendiri pemikiran Anda gitu loh. Mendingan tanya ke diri kita aja. Hari ini kita tidak mampu nih ya, karena apa nih? Oh, kita tahu karena keadaan kita sudah nggak memungkinkan lagi. Oke. Apakah kita akan membiarkan keadaan yang seperti ini? Apakah kita akan bertahan dengan keadaan seperti ini? Otomatis tidak. Karena hidup terus berlangsung kan? Hidup terus berlanjut kan? Dan untuk melanjutkan hidup kita ini, apakah kita hanya berdiam diri? Tanpa perlu kita perjuangkan lagi? Tetap teman-teman harus berjuang, tetap teman-teman harus bekerja. Urusan hal seperti ini kebelakangkan dulu. Bang, nanti bunganya bang, dendanya bang. Semua kan sudah diatur. Ya. Sudah ada POJK-nya. Denda, bunga, biaya layanan tidak boleh melampaui 100%. Jadi nggak usah membayangkan hutang kita tiba-tiba 1 miliar. Nggak usah membayangkan hutang kita tiba-tiba ratusan juta. Itu nggak akan mungkin. Kalau hutang pokok kita hanya 1 juta, kita mengalami telat bayar selama 1 tahun, 2 tahun, sebanyak-banyaknya cuma boleh ditagih 2 juta. Ini kredit tanpa anggunan loh teman-teman. Gak ada anggunannya selain ketakutan Anda hari ini. Ya, gak ada anggunan yang lain selain jaminannya adalah harga diri Anda gitu loh. Cuman ini yang mereka pegang. Setakut-takutnya Anda lebih takut lagi pinjol kalau Anda tidak terhanyut dengan ancaman mereka. Kalau Anda tidak ketakutan karena ancaman mereka, ini adalah ketakutan pinjol. Karena ketika Anda tidak mempan lagi dengan kata-kata yang dilontarkan debt collector, pinjolnya tamat. Karena nggak ada anggunan yang mau mereka tarik. Nggak ada aset yang mau mereka sita. Ini jelas-jelas namanya KTA, kredit tanpa anggunan. Berbasisnya online. Mengajukannya melalui smartphone. Tidak bertemunya antara si pemberi dan si peminjam. Kita hanya bertemu di dalam aplikasi loh. Kenapa begitu galbay? Seakan-akan kita bertemu bertatap muka. Ya, pegangan mereka kan cuma data yang ada di handphone kita. Kan banyak ya teman-teman yang bertanya sama saya, bang kenapa pinjam saya nggak cair bang? Saya belum pernah minjam dan segala. Ya coba perhatikan seberapa banyak data yang ada di handphonemu. Kalau sedikit data ya sedikit juga potensi kamu akan dicairkan. Kalau banyak data, banyak juga potensi kamu akan dicairkan. Karena mereka tidak berpatok pada slip. Ya, jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, sudahilah semuanya, akhirilah semuanya kekacauan-kekacauan pemikiran yang setiap hari berulang-ulang masuk ke dalam diri Anda, melacak lokasi, mengambil aset, mempidanakan, memproses jalur hukum, mendatangi ke rumah dan segala. Ini problem-problem yang akan menghambat proses hidup Anda buat ke depan. Jadi rasa saya sudah cukup sampai hari ini teman-teman semuanya. Kalau nggak mampu ya sudah, tidak ada satu orang pun yang bisa memaksamu tetap membayar kalau atas dasar duitmu tidak ada. Ini uang tidak ada loh, siapa yang bisa paksa kamu? Mau dipaksa pakai apa? Uang nggak ada. Ya, aset nggak ada, apa yang mau dipaksa? Ya, ini teman-teman semuanya, tinggal PR-nya jujur, terbuka, udah selamat gitu loh. Ya. Mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan yang masih ketakutan soal pelacakan-pelacak lokasi sudah ya terjawab ya semuanya. Jadi nggak usah khawatir dengan kata-kata seperti itu. Itu kata-kata yang sudah sangat sering dilontarkan oleh debt collector. Ya, habis itu yang selalu berfokus pada nominal-nominal hutang untuk syarat dikunjungi debt collector sudah hilang. Gak penting juga kita bertanya, kita mencari jawaban hal itu. Yang paling terpenting adalah bagaimana kita tetap makan minum, ya.
kita tetap berusaha bisa makan minum, memenuhi kebutuhan hidup, memenuhi kebutuhan anak-anak, dan semua anggota keluarga orang yang kita sayangi yang selama ini terabaikan sejak kita terjerat dengan hutang-hutang ini. Ini yang paling terpenting. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa menjawab semua ketakutan teman-teman semuanya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.